Cerita mulai di sebuah tempat di kota Baghdad. Di sana kita diperkenalkan dengan seorang gadis remaja cantik bernama Sarah. Ia merupakan putri bangsawan Inggris yang sedang berlibur ke kawasan Timur Tengah. Dalam perjalanan wisatanya, Sarah ditemani oleh seorang pelayan setia bernama Gio. Not wise to encourage them, Miss Sarah. Your father paid me well to be a fuddy-duddy to London. Your father would have taken a patch off them, my dear sir. Suatu hari ketika sedang berada di keramaian kota, Sarah menarik perhatian seorang pria Arab bernama El Aziz, sosok berpengaruh yang dikenal sebagai pemilik budak di wilayah tersebut. Terpesona oleh kecantikan Sarah, El Aziz mulai bersikap tidak sopan dan berani menggoda Sarah secara terang-terangan. Melihat perlakuan itu, pemandu wisata Sarah yang bernama Ahmed segera menegur El Aziz dan meminta pria tersebut menjauh. Namun teguran itu justru memancing amarah El Aziz. Sejak saat itu, ia menyimpan dendam dan bertekad untuk mendapatkan Sarah dengan cara apapun. Merasa situasi di Baghdad tidak lagi aman, Ahmed pun memutuskan untuk segera membawa Sarah dan Gio meninggalkan kota tersebut. Mereka berencana melanjutkan perjalanan wisata menuju Damaskus. Untuk alasan keamanan, Ahmed menyewa seorang pria bernama Basi sebagai pengawal perjalanan mereka. Saat rombongan bersiap berangkat, tiba-tiba sebuah keluarga meminta izin untuk ikut bergabung. Keluarga itu terdiri dari seorang remaja laki-laki bernama David bersama kedua orang tuanya. Meski sempat ragu, Ahmed dan Sarah akhirnya mengizinkan mereka ikut dalam perjalanan melintasi gurun pasir. Been very concerned with Christian charity. Setelah menempuh perjalanan panjang di tengah panas gurun, rombongan itu singgah di sebuah tempat peristirahatan. Di sana mereka mengisi kembali persediaan air dan menikmati hiburan khas setempat berupa tarian tradisional Arab. Hiburan itu sempat menarik perhatian David dan membuatnya terpesona. Saat hendak kembali, David tanpa sengaja melihat pemandangan yang membuatnya terpaku. Dari kejauhan, ia menyaksikan Sarah sedang membersihkan tubuhnya. Keesokan harinya sebuah tragedi besar terjadi. Terungkap bahwa Basi pengawal yang mereka sewa ternyata adalah orang suruhan El Aziz. Pagi itu El Aziz datang bersama pasukannya dan melancarkan serangan brutal. Banyak orang tewas dalam penyerangan tersebut termasuk kedua orang tua David. Menyadari situasi semakin tidak terkendali, Ahmed dengan cepat menyuruh Sarah, David, dan Gio bersembunyi di dalam sebuah sumur tua. Keputusan itu menyelamatkan nyawa mereka meskipun Ahmed sendiri akhirnya tewas dalam serangan tersebut. Setelah kekacauan mereda, Basi menemui El Aziz untuk menagih bayaran. Namun El Aziz menolak membayarnya karena menganggap Basi gagal membawa Sarah. Merasa dikhianati, Basi mencoba menyerang El Aziz, tetapi justru ia yang terbunuh. Beberapa jam setelah El Aziz dan pasukannya pergi, Sarah, David, dan Gio keluar dari persembunyian mereka. Dengan penuh duka mereka menguburkan jasad kedua orang tua David serta tubuh Ahmed yang telah menyelamatkan nyawa mereka. No. Tanpa arah yang jelas,
Mereka memutuskan melanjutkan perjalanan menuju Damaskus dengan berjalan kaki melintasi gurun pasir yang luas dan tandus. Keesokan harinya mereka menemukan sebuah goa besar yang di dalamnya terdapat sumber mata air. Tempat itu pun menjadi harapan baru bagi mereka. Namun nasib buruk kembali datang ketika Gio tiba-tiba jatuh pingsan akibat kelelahan saat hendak kembali mengambil unta. Di dalam goa itu, David dan Sarah mulai saling mengenal lebih dekat. Perlahan David tumbuh menjadi sosok yang lebih dewasa dan bertanggung jawab demi bertahan hidup. Nakedness. Big ones. Seen lots of pictures in churches and they always... Well, doctors have to look at you with no... No! David mulai keluar goa untuk berburu dan mencari makanan. Setiap kali kembali, ia selalu disuguhi pemandangan indah saat Sarah membersihkan dirinya di sumber air. Hari-hari berlalu hingga suatu malam. Gio mengatakan bahwa mereka tidak boleh berlama-lama di tempat itu karena perjalanan menuju Damaskus masih sangat jauh. Ucapan Gio membuat David merasa kecewa karena jauh di dalam hatinya ia mulai menikmati kehidupan mereka di goa tersebut. Keesokan harinya saat sedang berburu, David melihat sebuah pemukiman berupa tenda-tenda di bawah tebing. Ia segera memberitahu Gio tentang penemuan itu. Tanpa mendengarkan peringatan David, Gio bersikeras mendatangi pemukiman tersebut dengan harapan bisa mendapatkan bantuan. Namun setelah beberapa jam berlalu, Gio tak kunjung kembali. Kecemasan pun mulai menghantui David dan Sarah. Akhirnya David memutuskan untuk menyusul Gio. Saat berhasil memasuki tenda pemukiman itu, David sempat mengambil makanan dengan cepat sebelum pergi. Namun di sanalah ia mengetahui kenyataan pahit bahwa Gio telah dibunuh. Dalam kepanikan, David segera kembali ke goa dan mengajak Sarah pergi karena El-Aziz kembali muncul bersama pasukannya. Di tengah pelarian, unta mereka tiba-tiba berhenti dan tak mau melanjutkan perjalanan. David yang frustrasi pun menjauh untuk menenangkan diri. Tanpa disadari, unta tersebut justru membawa Sarah menuju sebuah tempat yang tak terduga. Ternyata unta itu menemukan sebuah oasis tersembunyi di tengah gurun. David dan Sarah pun sangat gembira karena akhirnya menemukan tempat yang aman. Di oasis itu mereka menikmati kesejukan air dan mulai merasakan kebebasan. You wanna make a bet? Go! David tak bisa menyembunyikan kekagumannya pada Sarah dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan perasaan cinta yang tulus. Sejak saat itu, David dan Sarah memutuskan untuk tinggal dan hidup bersama di oasis tersebut. Mereka membangun gubuk sederhana dan mencoba menjalani kehidupan baru jauh dari kejaran El-Aziz. Namun,
Suatu hari ketenangan mereka terusik ketika seekor simpanse tiba-tiba mencuri persediaan makanan mereka. Karena simpanse tersebut sama sekali tidak menunjukkan sikap agresif, David dan Sarah akhirnya memutuskan untuk membiarkannya tinggal bersama mereka. Lama-kelamaan, hewan itu justru menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka di oasis. Kehadirannya mampu mengusir rasa sepi menjadi hiburan di tengah kesunyian gurun, bahkan menemani David berlatih, memanah, dan berburu makanan. Pada suatu malam, Sarah terlihat sedang membaca sebuah buku tentang anatomi tubuh manusia. Rasa penasaran membuatnya diam-diam memperhatikan kondisi tubuh David yang tertidur pulas. Keesokan harinya, Sarah dengan sengaja mencoba menarik perhatian David dengan memanjat pohon dan bersikap menggoda. David yang awalnya terpancing oleh pemandangan itu justru bereaksi keras. Ia menegur Sarah karena menganggap tindakannya tidak pantas. Supposed to gather the food, everybody knows that. Well, it's not right. Sing mad. What did I do? Bad stuff. Situasi sempat membuat keduanya saling diam dan canggung. Namun seiring waktu mereka kembali berdamai, tertawa bersama, dan menghabiskan hari-hari dengan sederhana. David terus mengasah kemampuan memanahnya ditemani simpanse setia tersebut. Hingga suatu hari dari kejauhan David melihat sosok yang sangat ia takuti. El Aziz bersama pasukannya kembali mendekat ke tempat tinggal mereka. David segera memperingatkan Sarah dan mengajaknya pergi secepat mungkin. Namun di saat yang bersamaan, unta yang selama ini mereka andalkan justru melarikan diri. Ketegangan pun muncul dan pertengkaran kecil tak terhindarkan. Tapi semua itu langsung terhenti saat mereka menyadari El Aziz semakin dekat. David dan Sarah terpaksa bersembunyi di balik semak-semak menyaksikan gubuk sederhana mereka dibakar habis. Simpanse sahabat mereka mencoba membantu bahkan kembali membawa satu simpanse lain sebagai pasangannya. Kini bukan hanya David dan Sarah yang berpasangan, dua hewan itu pun tampak hidup berdampingan. Setelah kejadian tersebut, David memutuskan untuk berpindah ke wilayah pantai yang menurutnya lebih aman. Tak lama kemudian, unta mereka yang sempat kabur akhirnya kembali. Hari-hari pun kembali berjalan tenang. Mereka menikmati kebersamaan dengan penuh keceriaan. Namun, suatu saat ketika David mencoba mencium Sarah, gadis itu menolak. Penolakan tersebut membuat David tersinggung dan merasa harga dirinya direndahkan. Dalam amarahnya, ia membuang buku kesayangan Sarah ke laut dan bersikap dingin sepanjang hari. Keesokan harinya saat David kembali dari mencari ikan, ia dikejutkan oleh kondisi gubuk yang telah hancur dan Sarah yang telah diculik. Have fresh clothes. Tanpa berpikir panjang, David segera mengejar El Aziz. Dengan keberanian yang nekat, David menyamar sebagai perempuan demi menyusup ke perkemahan musuh. Allah yal'anak ya binti. Abi jarra mai. Berkat kecerdikan serta bantuan dua simpanse,
Sarah akhirnya berhasil diselamatkan. Namun setelah pelarian itu, kondisi David justru memburuk. Ternyata ia terkena sengatan kalajengking saat menyelamatkan Sarah. Sarah hanya bisa menangis melihat kondisi David yang semakin lemah. Ia menyesal karena buku anatomi yang mungkin bisa membantunya telah terbuang sia-sia. Dengan penuh harapan, Sarah membawa David yang tak berdaya menuju arah yang tak pasti, ditemani dua simpanse setia. Keajaiban pun terjadi ketika mereka kembali menemukan sebuah oasis. Di tempat itulah Sarah merawat David sambil menunggu mukjizat. Ia mengungkapkan perasaan cintanya dan penyesalan karena pernah menolak David. Keesokan harinya, David akhirnya sadar dan kesehatannya perlahan pulih. Kebahagiaan pun menyelimuti mereka. Untuk pertama kalinya mereka mulai mencoba bercocok tanam di sekitar oasis. Percobaan demi percobaan mereka lakukan di berbagai media hingga akhirnya membuahkan hasil. Tak hanya Sarah, simpanse betina pun ternyata sedang mengandung dan lebih dulu melahirkan bayinya. Namun kebahagiaan itu kembali terancam ketika El Aziz muncul lagi dari kejauhan. David memutuskan tidak lagi melarikan diri. Ketika unta mereka mati kelelahan, David memilih untuk menghadapi El Aziz. Let us go. Dengan keyakinan dan dukungan Sarah, David berdiri menunggu musuhnya. Anak panah yang dilepaskannya akhirnya menghabisi El Aziz. Di akhir cerita, David dan Sarah akhirnya tiba di gerbang Damaskus, siap memulai hidup baru. Meski harus berpisah dengan dua sahabat setia mereka yang kini juga hidup bahagia. That. Oh, David! What? Here. To be a fighter. You're gonna need help. We've got to decide. Wait, Doc! It's better.